Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Cheng Ho menunjukkan pada Jae-hwan bagaimana dirinya menggunakan Gold Slash untuk menyelamatkan Minora. Jae-hwan berpikir apakah ini adalah ilusi seperti sebelumnya, tapi rasanya hal seperti ini berbeda dengan ilusi, karena dirinya tidak bisa menggunakan suspension miliknya. Jae-hwan berpikir, apakah seperti ini bentuk dunia yang dilihat oleh Pak Tua ini, sebuah dunia yang sangat bersih seperti kertas kosong. Cheng Ho mengatakan agar Jae-hwan menunggunya sebentar lagi di sini, karena dirinya akan segera menyelesaikan Gold Slash miliknya. Namun baru saja mengeluarkan beberapa gerakan, Cheng Ho langsung tepar seperti seseorang yang sudah kehabisan seluruh tenaganya. Jae-hwan menanyakan apa yang sedang dia lakukan, dan Cheng Ho mengatakan dirinya kehabisan spiritual energi gara-gara kastelan itu. Tampaknya, karena Cheng Ho kehabisan spiritual energinya, dunia yang telah dia buat mulai bergetar seperti akan runtuh. Cheng Ho mengatakan ini sungguh sial karena gambarannya masih belum selesai, tetapi dunianya sudah mulai menghilang. Cheng Ho meminta maaf karena dirinya tidak bisa menyelamatkan Minora, tapi tampaknya Jae-hwan mulai mengambil tindakan. Cheng Ho mengatakan agar Jae-hwan tidak melakukan tindakan bodoh, karena dia belum bisa menyatu dengan dunianya dan malah mencoba menggunakan Gold Slash. Jae-hwan mengatakan dirinya tidak bisa menggunakan Gold Slash, tetapi dirinya bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan itu. Cheng Ho meminta agar Jae-hwan segera berhenti, karena Gold Slash bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jae-hwan mengingat jika Claire pernah berkata, jika Jae-hwan adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan ceroboh dan bukan dengan keberanian. Jae-hwan mengatakan agar Pak Tua diam saja, karena untuk pertama kalinya, dirinya akan mengangkat pedangnya untuk menyelamatkan seseorang. Cheng Ho sekarang berpikir, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa orang itu bisa menyatu dengan dunia miliknya. Seketika itu, Jae-hwan mulai menggambar wajah Minora sambil mengingat bagaimana Minora selalu bertingkah. Jae-hwan berpikir, jika Minora adalah wanita yang keras kepala yang suka bercanda, meskipun dia adalah seorang assassin, tetapi dia sendiri rentan untuk diserang. Jae-hwan juga mengingat jika Minora adalah seorang wanita yang setia dan akan selalu melakukan yang terbaik serta tidak ingin mengandalkan orang lain. Jae-hwan berpikir sepertinya dirinya melewatkan satu detail yang terlewatkan, namun akhirnya dirinya menemukannya. Jae-hwan berterima kasih karena Minora selalu percaya pada orang lain dan sudah mengingatkan tahi lalatnya yang berada di bawah matanya itu. Jae-hwan tampaknya benar-benar berhasil memutuskan qualification milik Minora dan membuat Minora sekarang telah kembali sadar. Semua orang tentunya sangat terkejut karena level spirit corruption-nya mulai menurun dan Jae tentunya tidak percaya jika dia bisa melakukannya. Claire juga akhirnya senang karena Minora baik-baik saja dan Minora mengatakan kenapa Claire malah menangis seperti itu. Cheng Ho mengatakan sepertinya dia lebih tidak keras kepala seperti anak kecil lagi, tapi dirinya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Cheng Ho menanyakan dari mana dia bisa mempelajari sesuatu yang mirip dengan Gold Slash, atau lebih tepatnya itu adalah Gold Staff. Jae menanyakan apakah orang itu benar-benar melakukan sesuatu yang mirip dengan Gold Slash, dan Cheng Ho membenarkan meskipun dirinya membenci mengakuinya. Cheng Ho mengatakan jika Gold Slash miliknya bukanlah sebuah skill, karena itu tidak ada satupun adapter yang bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, Cheng Ho sangat yakin jika pria ini adalah seorang awakener seperti dirinya, dan dia bukanlah seorang non-adapter maupun adapter. Awakener adalah makhluk luar biasa yang bisa melepaskan dirinya dari sistem dunia ini, dan mereka adalah manusia-manusia terpilih yang mampu mendapatkan kekuatan maha dahsyat dengan menolak adaptasi. Kekuatan yang dimiliki oleh para awakener cukup kuat untuk mengubah kekuatan chaos. Bahkan di seluruh Gridland, hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi awakener. Jae mengatakan kalau orang itu bisa menggunakan Gold Staff, apakah itu akan menjadi mungkin? Tapi Cheng Ho mengatakan mereka masih belum tahu identitasnya. Jae mengatakan bukankah dokter sendiri yang bilang, jika ada orang lain yang bisa menggunakan Gold Slash lagi, maka mereka bisa menyelamatkan Kastelan. Jae mengatakan untuk saat ini, tidak ada yang lebih penting dibandingkan kehidupan Kastelan. Tak lama kemudian, pasukan Dark Shadow yang dipimpin oleh Kuro memasuki tenda sambil mengatakan mereka memiliki pesan yang ingin disampaikan dari kastil bagian dalam. Jae berpikir apa yang sedang dilakukan pasukan Dark Shadow di sini, padahal seharusnya mereka tidak ada hubungannya dengan pemusnahan Ghoul.
Kuro mengatakan mereka mengundang utusan Grand Pieris untuk masuk ke dalam kastil bagian dalam bersama dengan mereka untuk bertemu dengan Tuan Yurhen. Kuro menanyakan kenapa dokter dan Tuan Jahir berada di sini, tapi Cheng Ho dan Jahir yang terkejut menanyakan apakah dia adalah benar-benar utusan dari Grand Pieris. Setelah masuk ke dalam kastil, seseorang mengatakan dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Tuan Jaehwan. Sebelum masuk ke masalah utamanya, Yurhen memperkenalkan dirinya sebagai komandan di dalam kastil Gorgon ini. Yurhen kemudian menanyakan apakah Tuan Jaehwan adalah utusan dari Grand Pieris, tapi Jaehwan mengatakan tidak. Yurhen mengatakan seperti yang sudah dirinya duga, tapi Kuro tentunya terkejut karena dia rupanya bukan berasal dari Grand Pieris. Cheng Ho mengatakan spekter kristal terkenal bisa meningkatkan spiritual power, tapi biasanya digunakan sebagai identitas klan Grand Pieris, jadi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Jaehwan mengatakan jika dirinya hanya memungkutnya di tengah jalan, tapi Cheng Ho menanyakan apa yang terjadi pada pemilik aslinya. Jaehwan mengatakan jika mereka semua telah mati, dan Jahir menanyakan memangnya siapa yang berani melukai 5 klan terbesar di Gridland. Jaehwan mengatakan dirinya sendiri yang membunuh mereka, dan itu buat Jahir jadinya terkejut, tapi Yurhen mengatakan tidak usah terkejut seperti itu. Yurhen mengatakan jika Tuan Jaehwan pasti memiliki alasannya tersendiri, jadi sebaiknya mereka mendengarkan penjelasannya saja. Jaehwan menceritakan awalnya mereka mencoba untuk melawannya untuk mengambil tanduk yang dirinya bawa, jadi itulah kenapa dirinya memutuskan untuk bertarung melawan mereka. Yurhen tentunya paham maksudnya karena klan Grand Pieris terkenal sangat tamak akan material dan mereka malah bertemu dengan Tuan Jaehwan. Yurhen kemudian menanyakan apakah Tuan Jaehwan bersedia menceritakan apa yang selama ini dia lakukan sebelum sampai di Chaos. Jaehwan mengatakan dirinya secara tidak sengaja terjebak dengan sesuatu yang membawanya ke Chaos dan secara tidak sengaja mendapatkan spekter kristal setelah mengalahkan Grand Pieris. Selain itu, Jaehwan juga secara tidak sengaja masuk ke dalam kastil dan terjebak ke dalam kekacauan hingga bertemu dengan dokter sampai meniru Gold Slash miliknya. Yurhen mengatakan kalau begitu ceritanya, maka dirinya akan percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Tuan Jaehwan. Cheng Ho menanyakan apakah komandan serius akan percaya pada ucapan orang ini dan apakah telah terjadi sesuatu dengan kepalanya setelah Castellan menghilang. Yurhen mengatakan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, mereka harus percaya padanya terlebih dulu. Yurhen mengatakan jika Tuan Jaehwan tidak keberatan, apakah dirinya diperbolehkan untuk menebak jika tubuh Tuan Jaehwan sekarang ini masih hidup. Jaehwan tentunya sangat terkejut karena Yurhen bisa tahu, terlebih dirinya tidak mengikuti permainan utama, tapi malah memaksa keluar dari tower. Karena hal itu pula, saat dirinya berada di dalam kondisi spiritual body, sepertinya Mirestre menganggap dirinya hanyalah sebuah jiwa dan memasukkannya ke dalam chaos. Dengan kata lain, di antara jiwa-jiwa yang berkeliaran di chaos, Jaehwan adalah satu-satunya jiwa manusia yang masih memiliki tubuh yang hidup. Jaehwan menanyakan bagaimana dia bisa tahu bahwa dirinya belum mati, dan Yurhen mengatakan tidak ada satupun orang di chaos yang menggambarkan kematian seperti yang Tuan Jaehwan katakan tadi. Yurhen menanyakan apakah Jaehwan sedang diancam oleh seseorang sehingga tidak dapat mengungkapkan identitasnya, dan Jaehwan mengatakan sebagian tebakannya benar. Yurhen kemudian meminta maaf karena selama 4 hari ini dirinya mengirimkan seseorang untuk mengawasi dirinya, tapi Jaehwan mengatakan dirinya sudah tahu. Yurhen mengatakan sepertinya kemampuan Jaehwan lebih hebat daripada yang dirinya duga, bahkan dirinya sangat sulit untuk mengawasinya. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada hasil dari pengawasannya, sebab dirinya sudah mengetahui bahwa tingkatan bahaya Jaehwan adalah SS, power levelnya tidak bisa dihitung, dan kerugian yang sudah dia akibatkan mencapai 380 juta oren. Cheng Ho mengatakan bukankah orang ini seperti orang gila, dan Jahir mengatakan jika Jaehwan tidak bisa disebut sebagai seorang pahlawan ataupun penjahat. Cheng Ho mengatakan dia ini pasti sudah gila, meskipun ada orang yang memanggilnya sebagai pahlawan, tapi kebanyakan orang pasti akan memanggilnya orang gila. Yurhen mengatakan jika dia memang berbahaya dan juga kekacauan yang dibuat Jaehwan memangnya seperti orang gila, namun bagi Yurhen, Jaehwan seperti seorang protagonis. Yurhen mengatakan ada satu trait khusus yang dimiliki oleh seorang protagonis, yaitu mereka akan sangat mudah untuk terkenal. Akan tetapi, Jaehwan sama sekali tidak terkenal, yang artinya ada sesuatu yang sengaja membatasi informasi tentangnya, dan mereka bukanlah sekutunya.
Yurhen mengatakan jika mereka adalah orang yang mendukungnya, maka Jaehwan tidak akan kesulitan untuk menunjukkan sertifikat saat dia masih berada di gerbang karena mereka sudah mempersiapkannya. Yurhen menebak jika Jaehwan adalah seorang protagonis yang secara tidak sengaja terjebak di chaos untuk dapat lepas dari incaran suatu faksi besar. Mendengar penjelasan Yurhen, Jaehwan berpikir apakah semua ini adalah perbuatan dari Pit Black Monarch yang merupakan salah satu dari 12 monark. Jaehwan penasaran sekuat apa makhluk yang dijuluki sebagai 12 monark ini dan apa yang dilakukan mereka dengan menjadi seorang harvester di tower. Yurhen mengatakan dirinya tidak akan bertanya siapa Jaehwan sebenarnya dan dirinya tidak akan menuntut ganti rugi semua perbuatan yang dia lakukan di Gorgon. Yurhen menanyakan apakah mungkin yang sedang mengincar Jaehwan adalah salah satu dari 12 monark dan Jaehwan mengatakan sepertinya begitu. Yurhen mengatakan ini berita bagus karena para monark tidak bisa seenaknya ikut campur dalam urusan yang terjadi di dalam chaos. Jaehwan menanyakan apa yang ingin dia ambil sebagai imbalannya dan Yurhen mengatakan jika dirinya hanya meminta Jaehwan untuk membantunya menyelamatkan Castellan. 2 jam kemudian, anggota Dark Shadow memberitahu jika kepala penjaga gerbang utara dan wanita itu sedang dirawat di ruangan perawatan. Wanita itu menanyakan apakah Tuan Cheng Ho yakin membawa Tuan Jaehwan ke tempat latihan dan bukannya ke ruangan tamu. Cheng Ho mengatakan mereka perlu menentukan siapa yang terkuat di antara sales miliknya atau staf milik pria yang berada di depan ini. Cheng Ho menanyakan apakah dia juga telah menyelesaikan Tower Masternya juga dan Jaehwan mengatakan sepertinya Cheng Ho mengetahui banyak hal. Cheng Ho mengatakan kalau dia bisa mengalahkannya, maka dirinya akan menjawab semua pertanyaan Jaehwan sampai puas. Akan tetapi, Cheng Ho merasa itu akan sangat mustahil, sebab tidak mungkin seorang bocah yang baru lahir bisa mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Jaehwan sedang mengamati sebuah lubang yang terbuat dari tusukannya sendiri. Rupanya, lubang tersebut dibuat Jaehwan untuk mengubur Cheng Ho, tapi Cheng Ho masih tidak terima dengan hasilnya. Cheng Ho mengatakan agar mereka memulai kembali pertandingannya, tapi Jaehwan mengatakan bukankah hasilnya sudah jelas. Cheng Ho mengatakan dirinya belum menggunakan teknik terbaiknya karena takut akan membunuhnya, tapi Jaehwan berpikir kakek tua ini terus mengulangi kalimat yang sama. Cheng Ho mengatakan dia sudah berumur berapa, dan Jaehwan mengatakan mungkin di sekitar 60-an tahun. Cheng Ho mengatakan dirinya sudah berumur 1000 tahun, dan tidak mungkin dirinya yang sudah menebas selama 1000 tahun akan kalah dengan seorang bocah yang baru berusia 60 tahun. Jaehwan menanyakan apakah dia sudah menebas selama 1000 tahun dan Cheng Ho mengatakan dulu saja. Jaehwan mengatakan padahal dirinya mengira jika Cheng Ho baru belajar menebas selama 10 tahun dan Cheng Ho tentunya jadi kesal mendengarkannya. Cheng Ho kemudian keluar sambil mengatakan, dasar bocah sialan, sebenarnya aku tidak ingin menggunakannya, tapi dia sendiri yang memaksakannya. Cheng Ho mengatakan kalau begitu mari kita lihat apakah mulut busuknya itu masih bisa sombong setelah menghadapi serangannya yang satu ini. Cheng Ho tampaknya kali ini benar-benar serius untuk menggunakan kekuatannya, bahkan pedangnya sekarang mulai membentuk seekor harimau. Akan tetapi, Jaehwan tampaknya sudah bersiap dengan serangan seperti ini dan Jaehwan langsung menggunakan normal staffnya untuk memberikan serangan balik pada Cheng Ho. Benturan kekuatan antara Jaehwan dan juga Cheng Ho benar-benar sangat kuat, namun sepertinya adu kekuatan mereka berdua terlihat cukup seimbang. Bahkan setelah adu kekuatan itu, Jaehwan dan Cheng Ho sama-sama harus terpukul mundur, sebab kekuatan serangan mereka berdua masih sama. Jaehwan berpikir dirinya sudah menggunakan normal staff, tapi sepertinya Pak Tua ini jauh lebih kuat daripada dugaannya, karena dirinya juga harus didorong mundur. Cheng Ho mengatakan sebagai seorang bocah, kekuatan Jaehwan rupanya hebat juga dan dirinya penasaran dengan nama tekniknya itu. Jaehwan mengatakan jika barusan itu adalah normal staff dan Cheng Ho mengatakan itu terlalu rendah hati, tapi itu akan membuat orang lain berpikir jika dia masih memiliki teknik yang lebih kuat. Jaehwan mengatakan memang ada seperti itu, jadi dirinya mungkin sebaiknya menunjukkan seberapa kuat tusukan beratnya, jadi sebaiknya dia segera bersiap. Ketika melihat Jaehwan yang sudah mulai serius, hal itu mengingatkan Cheng Ho dengan kenangan buruknya yang dia alami. Cheng Ho berpikir, bagaimana mungkin dirinya bisa lupa dengan ketakutan dan teror saat menghadapinya, yaitu Soleil King of Chaos. Meskipun kekuatannya tidak setara dengan Soleil King, tapi Cheng Ho bertanya-tanya apakah dirinya bisa memotong sesuatu seperti itu. Selain itu, dengan kekuatan yang sudah mencapai tingkatan ini, Cheng Ho sangat yakin jika tusukan bocah ini bisa menghancurkan ruangan latihan, bahkan sampai menghancurkan kastil Gorgon.
Jae-hwan yang serius mengatakan dirinya akan mulai menyerang, tapi Cheng Ho berteriak agar Jae-hwan tidak melakukannya. Cheng Ho mengatakan Jae-hwan boleh berhenti sekarang karena dirinya sudah mengakui kekalahannya dan pertarungan mereka sudah berakhir. Sekarang kita berpindah ke salah satu wilayah yang berada di Great Land, yaitu Region 5 yang merupakan markas dari Steel Monarch. Steel Monarch menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Pit Black itu, dan anak buahnya mengatakan menurut investigasi, Pit Black sedang mencoba mendekati Chaos. Unbending Steel yaitu Haeyu, dia mengatakan bukankah seharusnya para monark di Great Land terikat dengan fakta perjanjian yang membuat mereka tidak boleh mengganggu ataupun ikut campur urusan Chaos. Kai mengatakan masalahnya mungkin sedikit rumit untuk dijelaskan, jadi dirinya akan menunjukkan sebuah rekaman. Haeyu menanyakan bukankah ini adalah video yang berjudul Solo Clear Lantai 99, tapi kenapa video editan seperti ini malah dijadikan sebuah petunjuk? Kai mengatakan jika produk yang ada di dalam video itu adalah produk dari Region 9 yang ingin dikontrak oleh Pit Black Monarch. Haeyu menanyakan memangnya sekarang ada di mana produk itu, dan Kai menjelaskan di sinilah masalahnya. Kai menjelaskan setelah dia menolak penyelesaian towernya, orang itu menghancurkan towernya dan kabur ke Chaos, tapi Haeyu menanyakan bukankah ada kultivator yang menjaga towernya. Kai mengatakan orang itu telah membunuh kultivatornya, dan Haeyu menanyakan apakah dia sedang bercanda, tapi Kai mengatakan dirinya juga sempat mengira jika itu adalah candaan. Haeyu menanyakan apakah Region 9 memiliki koneksi di Chaos, dan Kai mengatakan jika itu adalah fakta yang baru terungkap. Kai mengatakan meskipun dirinya tidak tahu sejak kapan, tapi Pit Black Monarch sudah sejak lama ikut campur dalam masalah di Chaos. Kai juga melaporkan jika beberapa sekte yang berada di Chaos sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan Pit Black Monarch. Haeyu berpikir, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pit Black Monarch itu, dan kenapa dia melakukan komunikasi secara diam-diam dengan orang-orang di Chaos. Haeyu kemudian menyuruh agar Kai mengirimkan peringatan pada mereka, dan Kai menanyakan apakah Tuan akan ikut campur dalam urusan di Chaos. Haeyu mengatakan dirinya hanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan kirimkan saja 10 warrior emas tingkat 1, dan juga Haeyung. Haeyu sebenarnya penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Cheng Ho sekarang. Kalau orang itu tidak keras kepala mungkin dia masih hidup panjang, tapi dirinya berharap orang itu tidak terkena masalah di sana. Namun tentu saja, Cheng Ho yang dibicarakan oleh Haeyu sedang berada dalam masalah yang sangat serius. Cheng Ho meminta agar Jae-hwan segera berhenti dan apakah dia tidak memiliki sopan santun pada orang tua, dan Jae-hwan mengatakan segera menyingkir saja dari pedangnya. Cheng Ho menanyakan bagaimana mungkin dia bisa menjadi sekuat ini hanya dengan menusuk saja selama 40 tahunan. Jae-hwan mengatakan jika dirinya menghitung, maka dirinya sudah menusuk sekitar 10 miliar kali, dan Cheng Ho mengatakan omong kosong apa itu. Jae-hwan mengatakan dirinya bisa menusuk sampai 100 kali per detik, namun yang jelas dirinya tidak hanya menusuk dengan menggunakan pedang saja. Ketika melihat jiwa Jae-hwan yang sesungguhnya, Cheng Ho menyadari jika yang keluar dari tubuhnya itu bukanlah sebuah cahaya. Energi yang asing dan tajam yang dirasakan oleh Cheng Ho ketika pertama kali melihat bocah ini bukanlah sebuah energi maupun semangat bertarung. Cheng Ho berpikir apakah mungkin ini adalah kebencian dan niatannya untuk mengubah dunia dengan menggunakan tusukannya. Cheng Ho tidak habis pikir jika bocah ini sudah menjadi tusukan itu sendiri dan dia terus menusuk dunia ini bahkan dalam kondisinya seperti sekarang. Jae-hwan sekali lagi mengatakan jika dirinya sudah menusuk sebanyak 10 miliar kali, jadi memangnya kenapa jika dia tidak percaya dengan itu? Terlebih lagi, Pak Tua seharusnya mengingat kontrak perjanjian ini jika yang kalah dalam duel akan mengabulkan pemenangnya. Jae-hwan kemudian membacakan kontrak perjanjian itu dengan lantang. Barangkali kakek tua ini sudah tidak bisa membacanya dan Cheng Ho mengatakan dirinya mengerti. Cheng Ho menanyakan apakah Jae-hwan ingin menggunakan dirinya sebagai seorang budak, tapi Jae-hwan mengatakan jika dirinya tidak menginginkan sesuatu seperti itu. Jae-hwan mengatakan dirinya hanya ingin agar Pak Tua menjawabnya dengan jujur saja, dan Cheng Ho mengatakan kalau begitu sebaiknya mereka sambil jalan-jalan saja. Sambil berjalan keluar kastil, Jae-hwan menanyakan apa itu Master Tower, dan Cheng Ho mengatakan jika itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Nightmare. Cheng Ho mengatakan jika tower yang diciptakan oleh Nightmare diurutkan menjadi rank F sampai rank S, tapi ada juga seorang Nightmare yang tidak tertarik dengan ranking tersebut. Sementara itu, Master adalah mereka yang memiliki anak magang seorang Nightmare yang telah membuat tower rank S dan sebelumnya sudah mendapatkan title sebagai seorang Master Craftsman.
Akan tetapi, tidak semua tower yang dibuat oleh master adalah master tower, dan hanya ada beberapa tower yang tidak terikat dengan kultivasi. Jaehwan menanyakan kenapa tower dibuat, tapi Cheng Ho sendiri tidak tahu karena bukan dirinya yang membuatnya. Akan tetapi setiap tower akan ada yang namanya seorang awakener. Jaehwan menanyakan apakah Pak Tua berhasil menyelesaikan tower master, dan Cheng Ho membenarkan jika dirinya berasal dari tower keempat yang dibuat oleh Master Melvillel. Tower itu dikenal sebagai Moby Dick di dunia ini, di mana paus putih raksasa muncul di lantai pertama tower dan terus mengejar mereka semua. Mungkin baginya sekarang tingkatan kesulitannya tidaklah berat, tapi Cheng Ho dulunya tidak berjaya di hadapan bencana seperti itu. Terlebih lagi, sudah tidak terhitung jumlahnya ahli bela diri dari alam bela diri yang mati pada saat itu. Cheng Ho mengatakan sebenarnya dirinya termasuk hanya beruntung saja karena sebuah keajaiban dirinya bisa menyelesaikan tower itu. Cheng Ho menanyakan apakah Jaehwan juga sudah menyelesaikan tower itu, dan Jaehwan mengatakan tower itu dibuat oleh Mulok, dan Cheng Ho jadinya terkejut. Cheng Ho mengatakan dirinya tidak pernah menduga akan bertemu dengan seorang awakener yang muncul dari tower buatan Mulok, dan Jaehwan menanyakan apakah dia mengenalnya. Cheng Ho mengatakan tentu saja dirinya mengenalnya, karena Mulok dan dirinya dulu juga berpetualang bersama.